Bantuan hidup dasar atau BHD merupakan serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas dan atau henti jantung yang bisa kita sebut dengan cardiac arrest. Di masa pandemi COVID-19, upaya resusitasi dapat meningkatkan resiko penularan terhadap tenaga kesehatan dengan beberapa penyebab. Yang pertama yaitu tindakan RJP dapat beresiko terpaparnya aerosol dari pasien. Yang kedua, upaya resusitasi mengharuskan sejumlah penolong untuk bekerja dalam jarak dekat baik sesama penolong maupun dengan pasien. Dan yang terakhir, henti jantung merupakan situasi gawat darurat yang dimana pasien harus mendapatkan penanganan dengan waktu yang cepat. Hal ini membuat penolong untuk kurang waspada dalam upaya pencegahan penyakit COVID-19. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberi bantuan hidup dasar di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, yaitu menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, face shield, dan bila memungkinkan menggunakan hazmat. Yang kedua, kaji pernafasan secara visual. Dan yang ketiga, cek nafas dengan menggunakan tangan untuk mengecek pergerakan dada. Yang keempat, jangan membuka jalan nafas dan jangan mendekati mulut dan hidung. Yang kelima, memberikan penghalang pada bagian mulut dan hidung korban sebelum pijat jantung dan menggunakan masker bedah atau kain. Yang keenam, jangan memberikan bantuan nafas dengan mulut. Laki berumur 55 tahun sedang dirawat di ruang karantina Rumah Sakit Haji dengan keluhan demam, batuk-batuk, malaise, dan diare. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan dicurigai COVID-19. Pasien tersebut dicurigai suspek COVID-19 dikarenakan kontak erat dengan istrinya yang saat ini juga positif COVID-19. Namun, saat ini pasien masih menunggu hasil rapid dan swab test. GCS pasien pada pukul 9 waktu Indonesia Barat yaitu 4.56. Pada pukul 9.30, perawat yang sedang berjaga melihat pasien pergi ke kamar mandi selama 3 kali. Pada pukul 9.55, perawat curiga karena pasien tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Perawat pun itu mengecek ke kamar mandi dan mengetuk pintu kamar mandi, namun tidak ada respon dari pasien. Lalu perawat mendobrak kamar mandi dan menemukan pasien sudah tergeletak atau terjatuh di lantai kamar mandi tersebut. Lalu perawat meminta pertolongan dan segera melakukan initial assessment. Kasih. Tolong! Ada apa? Saya tidak sadarkan diri. Untuk memberikan pertolongan pada korban henti nafas atau jantung, langkah-langkah yang dilakukan meliputi pastikan 3A, aman penolong, aman lingkungan, dan aman korban. 1. Aman diri. Gunakan APD untuk mengurangi penularan penyakit. 2. Aman lingkungan. Pastikan tidak ada aliran listrik dalam air yang menggenang, tidak dalam kondisi kebakaran, dan tidak di tengah jalan raya. 3. Aman korban. Pastikan korban ditolong di tempat yang aman dan tidak ada bahaya yang berpotensi mengancam, serta bebaskan korban dari kerumunan massa.
Lakukan cek respon dengan menepuk bau korban dan memanggil-manggil korban. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Selanjutnya, cek pernafasan dengan memperhatikan pencegahan penularan COVID-19, yakni dengan menggunakan tangan untuk mengecek pergerakan dada. Jangan melakukan cek nafas dengan mendekat ke area kepala korban dan cek nadi di arteri radialis. Tindakan pijat jantung. 1. Pastikan pasien bernafas atau tidak dan pastikan nadi teraba. 2. Periksa pernafasan dengan meletakkan tangan di dada korban. 3. Periksa nadi secara simultan dalam 10 detik. Pastikan titik tumpu pijat jantung pada setengah tulang dada bagian bawah. Letakkan tangan dominan pada titik tumpu, diikuti oleh tangan yang lainnya dalam posisi silang dan mengunci. Kedalaman pijatan 5-6 cm, pijatan 100 kali sampai 120 kali per menit. Interupsi maksimal kurang dari 10 detik. Setiap 2 menit dilakukan pergantian penolong. Gunakan AED segera setelah alat tersedia. Automated External Defibrillator atau AED berfungsi menormalkan gelombang listrik jantung pada pasien yang mengalami henti jantung. Pijat jantung dimulai. Tidak ada pergerakan dada. Nadi tidak teraba. Panggilkan kode blue. Siap. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1.000, 2.000. Diberikan, kiri bebas, atas bebas, semua bebas. Satu diberikan, 3, 2, 1. Semua diberikan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 20. 1, 2, 3, 4, ganti. 6, 7, 8, 9, ganti. 1.000, 2.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1.000, 2.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ganti. 26, 27, 28, 29, ganti. 1.000, 2.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1.000, 2.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ganti. 26, 27, 28, 29, ganti. 1.000, 2.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1.000, 2.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Korban sudah sadar, penolong mengkaji kebutuhan korban yang menyangkut airway, breathing, dan circulation. Setelah dilakukan RJP, pasien dipastikan nadi kembali serta nafas yang adekuat. Jaga agar jalan nafas tetap terbuka. Pada saat pandemi COVID-19, korban ditutup masker atau kain. Korban ditidurkan pada posisi recovery atau mantap, yaitu satu kaki ditekuk dan satu lainnya diluruskan, serta tangan kanan sebagai bantalan. Terlihat pergerakan dada.
Lakukan recovery position.